Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal ujian akhir semester yang kedua untuk kelas 9 SMP. Untuk soalnya itu untuk menentukan fungsi kuadrat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kecuali teman-teman, dari soal ini teman-teman ya, kita kan menentukan fungsi kuadrat tapi dari grafik ya teman-teman ya. Yang di kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kecuali kan kalau misalnya kita ambil sebuah fungsi kuadrat dari grafik ya, kira-kira bisa ditentukan nggak teman-teman kalau misalnya kita punya fungsi kuadrat seperti ini? Bisa teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan kita sesuaikan sama soal ya, ini kan garis, ini kan sumbu y, sumbu x, sumbu y. Nah jadi kalau misalkan kita yang A dengan titik potong fungsi kuadrat di sumbu x, nah kalau misalkan kita tahu ya di sini sama di sini otomatis apa ya, benar teman-teman ya, kita bisa tahu sebuah sebuah persamaan yang kita dapat gitu dengan cara memfaktorkan ya, dari faktorisasi jadi dapat gitu kan. Jadi kita dapat persamaannya dari ini misalkan ini A, ini B gitu kan. Jadi kita dapat kan X plus A ya, sama X plus B sama X min B kan di negatif ya. Nah ini kita dapat ya sebuah persamaan dari titik ini gitu. Nah terus kalau misalkan titik potong fungsi kuadrat di sumbu y, nah teman-teman, dengan teman-teman tahu satu titik di sini ya, teman-teman nantinya bisa menggunakan sebuah rumus sebuah rumus, ada nanti teman-teman rumus persamaan kuadrat, rumus persamaan fungsi kuadrat yang nantinya itu di sini termasuk ke titik sembarang. Nah masuk ke titik sembarang teman-teman ya, sebuah titik sembarang. Jadi teman-teman menggunakan rumus titik sembarang itu, teman-teman bisa langsung aja memasukkan titik ini kan ke dalam rumus tersebut. Nah tapi rumusnya ini saya lupa nih. Nah tentunya pasti bisa teman-teman ya, intinya kan karena titik potong fungsi kuadrat di sumbu y, tentunya pasti bisa teman-teman ya, intinya itu teman-teman. Sekarang yang C, beberapa titik koordinat dilalui fungsi kuadrat. Nah ini kan seenggaknya kita tahu ya beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat. Misalnya dengan kita tahu titik A ya, titik A, titik B, titik sembarang ya, atau titik yang lainnya, misalkan kita tahu lagi titik puncaknya berapa gitu. Nah kalau kita tahu titik puncak berapa, nah, kita makin mudah lagi kita menentukan fungsi kuadratnya gitu kan. Nah berarti yang C benar ya. Nah yang D gimana teman-teman? Titik potong fungsi kuadrat pada garis Y. Nah ini mungkin saya juga mikir tadi benar apa enggak gitu, soalnya ini pada garis Y kan, sebuah garis pada garis Y gitu, pada sebuah garis Y. Nah sini masuk garis Y ini mungkin saya bingung di antara maksud sumbu Y ini atau pada garis Y seperti ini gitu, atau pada garis Y ya, Y sama dengan X ya kan. Kalau Y garis sama dengan X kan begini jadinya teman-teman ya. Nah atau yang lainnya teman-teman. Jadi dari keempat jawaban ini yang lebih agak rancu ya, yaitu yang D teman-teman ya. Jadi dari yang D ini kita soalnya agak rancu juga, saya juga bingung juga teman-teman. Kira-kira teman-teman ada nggak saran atau komentar ya, atau bahkan teman-teman mau koleksi teman-teman dari soal nomor 17 ini? Soalnya pendapat saya dari titik potong fungsi kuadrat di sumbu X itu teman-teman bisa menentukan fungsi kuadratnya. Dari titik potong fungsi kuadrat di sumbu Y teman-teman bisa menentukannya. Dari beberapa titik koordinat teman-teman juga bisa menentukan fungsi kuadratnya ya. Terus yang D ini ya, saya bingung nih di antara garis Y ini maksudnya yang mana teman-teman. Jadi makanya saya memilih dari pendapat saya itu yang D teman-teman. Jadi itu aja teman-teman dari soal yang dapat saya sampaikan dari nomor 17 ini. Jika teman-teman ada saran, tambahan, pertanyaan atau bahkan koreksi ya untuk soal nomor 17, teman-teman jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.